kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi hal yang gaib kecuali Allah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibulil Imam yang merupakan buah karya dari Syekh Abdussalam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam, apa akidah ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdussalam Barjas rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah.
kita telah sampai kepada pembahasan Al-Faslu Tsani fi ma yajib alal muslim lil imam. Pasal kedua, apa kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya. Yang pertama kata Asy-Syaikh al-bai'atu lahu, membaiat pemimpin kaum muslimin. Pada kajian sebelumnya sudah disampaikan oleh Asy-Syaikh, idza tamma ta'yinul imam bi ahadit tariqain al-muttafaq alaihima. Apabila sudah terpilih pemimpin kaum muslimin, ya, entah dengan cara yang syar'i atau yang tidak syar'i, kalau sudah terpilih maka wajib yang pertama dibaiat. Ya, seperti di negara kita ini ketika presiden sudah dilantik, ya, sudah berkuasa, maka wajib semuanya membaiat pemimpin. Ya, adapun yang para tokoh-tokoh langsung membaiat, entah dengan berjabat tangan, ya, atau dengan ucapan langsung. Adapun rakyat maka cukup meyakini dalam hati bahwasanya sang presiden adalah waliul amri kita, bahwasanya wajib bagi kita mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelum kita membaca lebih lanjut pembahasan masalah baiat, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan status sebuah negara. Apakah negara itu negara dikatakan Islam atau negara kafir? Karena ini kita lihat ada syubhat-syubhat yang akhir-akhir ini juga menyebar. Ya, bahkan dikatakan negara kita Indonesia bukan negara al-Islam. Ya, maka perlu untuk kita kembalikan semuanya kepada qala Allah wa qala Rasul, dan juga kepada ucapan para salaf, ucapan ulama-ulama, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bawakan yang pertama di sini, kitab akidah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah atau i'tiqad a'immati ahlil hadis oleh Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullahu ta'ala, ya, yang beliau wafat tahun 371 Hijriah. Beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i. Apa kata beliau tentang definisi negara Islam? Ya, apakah disyaratkan pemerintahannya berhukum dengan syariat Islam, ya, atau bagaimana? Kita baca, karena pembahasan ini kalau, ya, disalahpahami atau orang tersebut gagal paham, ini adalah salah satu gerbang pintu terorisme. Ya, di antara sumber terorisme meyakini negara kaum muslimin adalah negara kafir, maka mereka pun tidak segan-segan menumpahkan darah di dalamnya, meledakkan bom dan seterusnya, karena mereka meyakini negara tersebut negara kafir. Ini sangat berbahaya. Maka perlu untuk kita luruskan. Di antaranya kita baca di sini. Berkata Imam Abu Bakar al-Ismaili asy-Syafi'i rahimahullah, wa yarawna ad-dar daro Islam wala dar la daro kufrin kama ra'athul mu'tazilah madaman nida bis salati wal iqamati biha zahirain wa ahluha mumakkanina minha aminin. Ya, sekali lagi kata Imam Abu Bakar al-Ismaili asy-Syafi'i rahimahullah, dan mereka para imam-imam ahli hadis berpendapat bahwasanya negara itu dikatakan negara Islam, ya, bukan negara kafir seperti yang dikatakan oleh kelompok sesat Mu'tazilah. Syaratnya selama
panggilan azan ya untuk sholat, qomat untuk sholat itu nampak jelas. Ya, madaman nida bis salati wal iqama biha dhahirain. Ya, syaratnya kata beliau selama azan dan qomat untuk sholat itu nampak jelas. Ya, kalau kita lihat negara kita, alhamdulillah di mana-mana terdengar suara azan dan iqamat. Ya, ini status negara Islam, syaratnya adalah nampak syiar Islam seperti ya azan dan juga salat berjamaah. Kemudian kata beliau wa ahluha mumakkanina minha, penduduknya bebas melakukan salat ya tersebut, aminin, aman. Ya, maka sekali lagi terang benderang ya apa status negara Indonesia ini, sebagaimana kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala. Ya, dan ini bukan hanya pendapat beliau pribadi. Ya, beliau mengatakan wa yaraun, ini adalah pendapat ya para imam-imam ahli hadis. Apalagi judul kitabnya jelas, I'tiqad A'immati Ahli Hadis. Ya, akidah para imam ahli hadis. Bahkan di awal kitab beliau mengatakan i'lamu rahimallahu wa iyyakum anna mazhab ahli hadis ahli sunnati wal jamaah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semuanya, bahwasanya inilah mazhab ahli hadis ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya tadi ya, mereka semuanya mengatakan negara itu dikatakan negara Islam, bukan negara kafir sebagaimana akidah kelompok Mu'tazilah dan juga Khawarij. Ya, Ahlus Sunnah mengatakan negara itu negara Islam selama syiar azan, salat berjamaah itu nampak jelas. Ya, dan para penduduknya bebas melaksanakan ibadah tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah. Bahkan di footnote ya oleh Syekh Jamal Azun, ya beliau menambahkan di footnote, qala Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau As-Sail Jarrar jilid keempat halaman 575, al-i'tibar bidzuhuril kalimah, tolak ukur negara itu negara Islam yaitu nampaknya syiar-syiar tersebut. Fa in kanatil awamir wa nawahi fidar li ahli Islam, kalau perintah larangan atau tadi yang mendominasi di negeri tersebut adalah kaum muslimin, bihaitsu la yastati man fiha minal kuffar an yatadahhar bi kufri illa likauni ma'dhunan lahu bidzalik min ahli Islam, fahadi darul Islam. Yang mana orang-orang kafir yang tinggal di situ tidak mungkin mereka bisa leluasa menampakkan kekafiran mereka kecuali setelah diizinkan oleh ahli Islam. Maka itulah kayak negeri al-Islam. Wala yadurru dhuhurul khisal kufriya fiha. Tidak memadaratkannya adanya syiar-syiar kekafiran di dalamnya. Namun al-ghalabah yang mendominasi adalah syiar-syiar al-Islam sebagaimana tadi azan dan iqamat. Kalaupun ada yang membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya suatu negara dikatakan negara Islam menurut jumhur ulama kalau nampak ahkamul Islam, kata-kata ahkamul Islam ini yang banyak disalahpahami terutama oleh kelompok pergerakan al-harakiyin, al-hizbiyin ataupun takfiriyin ataupun mungkin irhabiyin juga. Dikatakan harus negara itu berhukum dengan hukum al-Islam. Padahal kata-kata ajri fiha ahkamu Islam itu yang dimaksud adalah syiar-syiar Islam tersebut, yaitu berupa azan, qomat, sholat. Tidak mengharuskan atau tidak disyaratkan negara pemerintahan tersebut berhukum dengan hukum Islam. Iya, kita wajib meyakini hukum Islam wajib diterapkan oleh semua manusia.
Bukan hanya pemerintah, bahkan rakyat semuanya wajib berhukum dengan hukum Allah. Tapi ini pembahasannya kapan negara dikatakan itu negara Islam, ya sekali lagi tidak disyaratkan pemerintahnya berhukum dengan syariat Islam. Tapi sekali lagi jangan gagal paham. Bukan kita tidak mewajibkan, wajib semuanya berhukum dengan hukum Islam. Tapi pembahasannya apakah disyaratkan negara itu dikatakan negara Islam, ya berhukum dengan syariat Islam? Sekali lagi tidak. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Abu Bakar Al-Ismaili, cukup negara itu dikatakan negara Islam ketika syiar-syiar Islam, hukum-hukum Islam seperti azan itu nampak jelas. Dan ini juga dikatakan oleh para ulama 4 mazhab. Ulama-ulama fuqaha al-mazhab al-arba'ah juga mengatakan demikian. Kita mau bacakan dari risalah yang sangat istimewa dalam bab ini yang berjudul Asharul Qawanin al-Wad'iyah fil hukmi ala dar bil kufri awil Islam. Pengaruh undang-undang buatan dalam menghukumi suatu negeri atau suatu negara sebagai negara kafir atau negara Islam oleh Syekh Dr. Khalid Al-Ambari hafidahullah ta'ala. Alhamdulillah, buku ini pernah dulu kita ringkas kurang lebih 20 tahun yang lalu. Pernah kita ringkas dan pernah kita tulis di majalah. Semoga suatu saat bisa kita posting di medsos kita. Sekali lagi ini sangat bagus sekali untuk membantah kelompok-kelompok harokin, takfirin, ataupun irhabin. Terutama tadi para fan teroris dan seterusnya. Kata Syekh, wayan bagi an na'lam annal maksud min duhuri ahkamil Islam fiha duhuru sya'air Islamil kubra. Selayaknya untuk kita ketahui yang dimaksud oleh para ulama dengan nampaknya hukum-hukum Islam adalah nampaknya syiar-syiar Islam yang besar, kal Jum'ah seperti salat Jumat wal Idain, salat Idul Fitri, Idul Adha, wa shaumi Ramadan wal Hajj. Puasa Ramadan, alhamdulillah di negeri kita sangat nampak sekali rukun-rukun Islam tersebut. Demikian pula salat al-Idain. Bukan maksud ulama kata-kata ahkam Islam seperti kata Ibnu Qayyim, itu bukan yang dimaksudkan hukum-hukum dalam pemerintahan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita mau baca dulu ucapan dari ulama mazhab al-Hanafi, aqwal ulama al-Ahnaf. Di antaranya As-Sarkhasi. Beliau mengatakan dalam kitabnya atau fi mabsutihi annal buk'ah innama tunsab ilaina au ilaihim bi'tibaril quwwati wal ghalabah. Sesungguhnya suatu negeri itu dinisbatkan kepada kita kaum muslimin atau kepada mereka tergantung mana yang mendominasi. Silakan ditimbang kembali yang mendominasi negara kita kaum muslimin atau orang-orang kafir. Nah, kemudian dikatakan lagi dalam kitab Qawaidil Fiqhi, Darul Islam ma ghalaba fihal muslimun wa kanu aminin. Namanya negeri Islam adalah yang kaum muslimin mendominasi di dalamnya dan mereka aman. Wa darul harb huwa ala khilafi dan Islam. Adapun negara kafir itu berlainan dengan negara Islam yang dominasinya di tangan orang-orang non-muslim. Demikian pula As-Sarkhasi berkata, inna darat Islam hiya ismun lil maudhi alladhi yakunu tahta yadil muslimin. Sesungguhnya negara Islam adalah negeri yang dominasinya di tangan kaum muslimin. Wa alamatu dzalik, dan tandanya an ya'man fihi al muslimun. Tanda mereka yang berkuasa, kaum muslimin aman melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, kajian-kajian, alhamdulillah, ini tanda negeri Islam. Nah, ini di antara ucapan mazhab al-Ahnaf atau al-Hanafi. Sekarang ini lebih terang lagi ucapan ulama-ulama mazhab Maliki
aqwal ulama al-Malikiyah, di antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Beliau mengatakan wala a'lamu khilafan fi wujubil adzan jumlatan ala ahlil amsar. Tidak aku ketahui ada perselisihan di antara para ulama tentang wajibnya mengumandangkan azan secara umum atas penduduk suatu negeri, li'annahu minal alamati dalah al-mufarriqa baina daril Islam wa daril kufri. Karena azan adalah tanda yang menunjukkan perbedaan antara negeri Islam dan negeri kufur. Dalilnya sabda Rasul, karena Rasul SAW idza ba'asa sariyatan yakullahum idza sami'tumul adzan fa'amsiku. Sekali lagi ini dalil para ulama mengatakan bahwasanya negeri itu katakan negeri Islam kalau ada syiar Islam yang nampak seperti adzan. Dahulu Rasul SAW apabila mengutus pasukan perang, beliau berkata kepada mereka, jika kalian mendengarkan azan, maka tahan diri, jangan diperangi. Nah, ini kata Imam Ibn Abdul Bar, azan itu adalah tanda negeri tersebut negeri al-Islam. Meskipun sudah disampaikan oleh beliau, jumlatan azan itu menggema di kebanyakan negeri-negeri yang di bawah tadi pemerintah kaum al-muslimin. Sekali lagi ini yang harus dipahami. Qala al-Maziri, berkata al-Maziri, fil adzan maknayan, ahaduhuma idharus sya'air wa ta'rif bi anna daru Islam. Berkata al-Maziri, di dalam azan itu ada dua makna, dua manfaat. Yang pertama menampakkan syiar-syiar Islam, dan yang kedua mengenalkan bahwasanya negeri itu adalah negeri al-Islam. Sekali lagi sangat terang benderang definisi negeri Islam menurut para ulama-ulama tersebut. Sekarang kita baca lagi aqwal ulama asy-Syafi'iyah, di antara ulama mazhab Syafi'i yaitu Ar-Rafi'i. Beliau berkata, yakfi fi kauniha daru Islam kaunuha tahta istilahil imam wa illam yakun fiha muslimun. Cukup dikatakan negeri itu negeri Islam ketika di bawah pemimpin al-muslim, meskipun seandainya di dalam negeri tersebut tidak ada orang muslimnya, kecuali hanya tadi penguasanya kaum muslimin. Demikian pula ulama mazhab al-Hanabilah, di antaranya al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala, fa'amad darul Islam fadorban darun ikhtatafahan muslimun. Kata Imam Ibnu Qudamah bahwasanya negeri Islam ada dua macam. Yang pertama negeri yang dirampas oleh kaum muslimin, ka Baghdad wal Basra. Tidak ada kata-kata harus pemerintahnya berhukum dengan hukum al-Islam. Yang lagi tidak disyaratkan. Meskipun kita wajib meyakini akan kewajiban setiap muslim untuk berhukum dengan hukum Allah dalam semua keadaan. Demikian pula Abu Ya'ya al-Hambali berkata, wa kullu darin kanatil ghalaba fiha li ahkamil Islam duna ahkamil kufri fahiya daru Islam. Kata Abu Ya'la al-Hambali, setiap negeri yang dominasinya itu berlaku hukum-hukum Islam. Ini ingat, kata-kata hukum Islam maksudnya syiar-syiar Islam. Dan ini dijelaskan lagi oleh penulis kitab Ad-Dur al-Mukhtar. Beliau mengatakan wa darul harb tasiru daru Islam bi ijra' ahkam Islam fiha ka jum'atin. Bahwasanya negeri kafir itu bisa berubah menjadi negeri Islam dengan diberlakukannya hukum-hukum Islam. Apa maksud hukum Islam di situ? Ka jum'atin, seperti salat Jumat, wa'id, salat al-id. Demikian pula dikatakan semisal dengan tadi dalam kitab yang lain Ad-Durar, kata
penulisnya wa darul harab tasiru darul Islam bi ijra ahkam ahli Islam fiha. Negeri kafir bisa berubah menjadi negeri Islam dengan diberlakukannya hukum-hukum kaum muslimin di dalamnya. Apa hukum-hukum kaum muslim yang dimaksud di sini? Kaiqamatil Jumat, ya seperti sholat Jumat, wal a'yad, ya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya sekali lagi, jangan gagal paham ucapan para ulama tentang syarat negeri dikatakan negeri Islam. Kalau ada hukum-hukum Islam, itu yang dimaksud ada syiar-syiar al-Islam. Dan itu yang juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, dalam salah satu kesempatan ketika ada soal jawab tafsir surah Al-Ankabut, ini kita ambil di internet. Beliau pernah ditanya tentang batasan negeri Islam dan negeri kafir. Kata beliau, Darul Islam hiyallati tuqamu fiha sya'airul Islam biqat'in nadhar an hukamiha. Ya, negeri Islam itu adalah negeri yang ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Islam tanpa melihat kepada siapa pemimpinnya. Apalagi masalah berhukum tidak dengan hukum Allah. Tidak dipandang lagi, kata Syekh. Hatta lau tawalla alaiha rajulun kafir. Bahkan kata beliau, seandainya pun pemimpinnya itu kafir, ya, namun wa huwa mimma yudhir fi syiar Islam fahiya dari Islam. Namun ditampakkan di situ dominasinya adalah syiar-syiar Islam, maka itulah negeri al-Islam. Kemudian kata beliau, yu'adzan fiha, dikumandangkan azan, tuqamu fiha as-shalah, ditegakkan di situ salat, tuqamu fiha al-jum'ah, fiha al-a'yad asy-syar'iyyah wa shaum wal hajj. Ya, sekali lagi tidak ada dari para ulama tersebut yang mensyaratkan tadi negeri Islam harus pemerintahnya, pemimpinnya berhukum dengan syariat al-Islam. Cukup adanya syiar-syiar Islam yang nampak tersebut. Bahkan dalam kesempatan yang lain, ini sudah kita terjemahkan, ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah berkata dalam Syarah Mumti', sekali lagi ini sudah kita terjemahkan sendiri, Syarah Mumti' jilid 10, halaman 324 sampai 325, beliau pernah mengatakan negara Islam adalah negara yang didominasi oleh syiar-syiar Islam. Seperti dikumandangkannya azan di dalamnya, didirikan sholat berjamaah, dan ditampakkan puasa Ramadan, serta nampak jelas syiar-syiar Islam di dalamnya, meskipun ada orang-orang kafir yang tinggal di dalamnya. Bahkan seandainya presentasi jumlah orang kafir di dalamnya 50% atau bahkan lebih, ya, tapi hukum Islam alias syiar Islam yang dominan, maka tetap itu negara Islam. Ya, namun seandainya hukum Islam, syiar Islam tidak dominan, maka itu negara kafir meskipun jumlah kaum muslimin banyak. Kata beliau, ya, ringkasnya tolak ukurnya adalah mana yang nampak, ya, dominan dari syiar-syiar tersebut. Hal ini dalilnya adalah tadi, sebagaimana Nabi SAW dahulu apabila akan memerangi suatu kaum, maka beliau berhenti hingga terbit fajar. Jika mereka mengumandangkan azan, maka beliau tidak akan memerangi mereka. Tapi jika mereka tidak mengumandangkan azan, maka beliau akan perangi. Ya, sekali lagi, ini yang disampaikan oleh tadi Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya I'tiqad A'immati al-Hadis, kemudian juga ulama-ulama 4 mazhab, dan juga ulama, ya, kontemporer, ya, abad ini Syekh Al-Faqih, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sama, ya, satu kesatuan, tidak berbeda. Kemudian kita katakan kepada yang menganggap negeri ini bukan negeri Islam, bukan negara Islam, ya, kita katakan kalau Anda gentle, konsisten dengan ucapan dan keyakinan Anda, maka kewajiban Anda berhijrah dari negeri, ya, negeri ini, ya, karena konsekuensi kalau orang itu tinggal di negeri kafir harus hijrah, ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 97, dan juga sebagaimana kata Rasul, la tangqatil hijrah hatta tangqati'a at-taubatu, tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya
tabaq wala tanqati tabaq hatta tasyamsi min maghribiha, dan tidak akan terputus tabaq sampai terbitnya matahari dari arah barat. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa pernah berkata, al-hijratu al-intiqal min baladi syirki ila baladi Islam, ya, wa hiya baqiyatun ila qiyamis saah. Ya, kata beliau, hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik, negeri kafir, ke negeri kaum muslimin, ke negeri Islam, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Ini sekali lagi bagi yang mengatakan negeri kita sekarang ini negeri kafir, maka silakan hijrah, ya, silakan konsisten dengan ucapan Anda. Nah, baik, sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya tentang masalah baiat. Ya, sudah kita yakini negeri kita ini negeri Islam. Ya, kemudian pemimpin kita alhamdulillah sudah terpilih, maka kewajiban yang pertama membaiat. Ya, membaiat yaitu al-ahdu ala ta'ah. Meyakini akan kepemimpinannya, akan kewajiban kita mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Sekarang kita baca ucapan Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala. Fayubai'u al-halli wal aqd. Yang pertama yang membaiat adalah ahlul halli wal aqd. Ya, tokoh-tokoh, ya, masyarakat, para ulama itu yang membaiat pertama kali pemimpin kaum muslimin. Summa umumul muslimin, kemudian baru rakyat semuanya yang membaiat. Mimman tayassara huduruhum, kalau bisa hadir, yaitu yang membaiat, wa yakun dzalika mulzaman likulli muslimin, dan itu diwajibkan bagi setiap muslim yang tinggal di negeri tersebut. Dan tidak disyaratkan juga. Ini juga insya Allah di akhir pembahasan akan kita sampaikan beberapa syubhat dan juga bantahannya. Di antaranya, sebagian mereka meyakini baiat hanya untuk al-khalifah al-imamul a'dham. Yang seperti kita sampaikan, idealnya memang kaum muslimin di bawah satu khalifah. Namun sudah ratusan tahun lamanya kaum muslimin berpencar, setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Ini namanya halul ittirar, bukan halul ikhtiar. Maka setiap negeri penduduknya membaiat pemimpin di negeri tersebut. Tidak ada disyaratkan baiat hanya untuk al-imamul a'dham. Kemudian wa ma'nal bai'ah, apa makna bai'at? Kata Syekh, al-ahdu ala ta'ati, itu berjanji untuk taat, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai annal mubayyi'in yusallimuna lil imam an-nadhar fi amri anfusihim. Kalau orang itu sudah membaiat pemimpin, maka maknanya dia menyerahkan kepada pemimpin urusan diri mereka, wa umuril muslimin, urusan kaum muslimin, la yunazi'una fi syai'in min dzalik. Tidak merebut wewenang tersebut dari pemimpin kaum muslimin. Makanya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut, makanya dilarang untuk mengkudeta pemimpin, mencaci maki pemimpin, suka-suka mengomentari, nyinyiri kebijakan pemimpin. Karena ketika kita sudah menyerahkan hal itu kepada pemimpin kaum muslimin, itu adalah konsekuensi baiat kita kepada pemimpin kaum muslimin. Wa yuti'hu al-jami' fima yukallifum bihi min amrin fil mansyati wal makrah. Maka semua penduduk wajib mentaati pemimpin dalam hal yang disukai atau yang tidak dia sukai, selama tidak bermaksiat. Bisar, kata beliau, bisarti alla yakunal amr bimaksiatin lillahi kama sayati. Selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sekali lagi, ini salah satu keistimewaan Islam. Bagaimana Islam mengatur segala-galanya ya demi kepentingan umat manusia. Ya, kalau mereka sudah membaiat pemimpin, ya sudah, serahkan segala urusan tersebut kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, mereka yang lebih tahu kondisi kaum al-muslimin. Ya, maka sekali lagi, nanti akan ada kewajiban-kewajiban yang lain seperti bersabar atas kezalimannya kalau dia berbuat zalim dan seterusnya. Wa takunu hadil bai'a bil musafahati wal kalam. Ya, baiat ya seperti dalam pelantikan presiden misalnya ada jabat tangan ya bil musafahah dan juga dengan ucapan. Au bil kalami wahda atau dengan ucapan saya tanpa jabat tangan. Au bil kitab atau dengan tulisan. Ya, namun kalau memang tidak bisa semuanya, yang paling penting tadi ada keyakinan dalam hati. Al-ahdu ala ta'ah, meyakini bahwasanya presiden kita adalah ulil amri kita, wa ulil amri minkum. Dan wajib untuk mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dalil wujubul bai'ah, dalil wajibnya bai'at. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Wa man mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Dan barang siapa mati di lehernya tidak ada bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, misalnya ada seseorang yang meyakini presiden kita misalnya bukan walil amri, ya, dia meyakini tidak wajib membaiatnya. Ini kata Rasul, kalau orang itu mati dalam keadaan jahiliyah alias menanggung dosa besar. Hadis riwayat ya Muslim dalam sahihnya. Wa akhrajahu al-Hakim fi mustadrakihi bilafadz. Demikian pula Imam al-Hakim meriwayatkan dalam mustadraknya dengan redaksi man mata wa laysa alai imamu jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dan dia tidak meyakini adanya imam pemimpin kaum muslimin, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, fa'afadal hadith wujuba aqdil bai'ati lil imamil qa'imil muslim. Hadis tadi ya menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita wajibnya membaiat pemimpin muslim. Ya, sekali lagi pemimpin muslim yang sudah tadi terpilih, yang berkuasa. Wa annal mutalab biha jami'ul muslimin. Dan yang diwajibkan membaiat adalah semua kaum muslimin yang dibawa kepemimpinannya di negeri tersebut. Ya, seperti sekali lagi negeri kita itu sudah ada ya presidennya, maka semua rakyat ya, semua warga negara Indonesia wajib membaiat beliau ya presiden, dan wajib meyakini tadi akan kewajiban mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal mutalab biha jamil muslimin alladzina tahta wilayati hadzal imam. Semua yang dibawa kepemimpinan imam tersebut wajib membaiatnya. Wa bayyana al-uqubatal murattaba ala adami wujudil bai'ah fi unuqil muslim. Dan hadis tadi jelas-jelas menerangkan apa ancaman, dosa, sanksi bagi yang tidak membaiat pemimpinnya. Yaitu apa? Wahya kaunuhu yamutu kahali ahlil jahiliyah. Yaitu kalau dia matinya sama dengan keadaan ahli jahiliyah ala dolalin, yaitu di atas kesesatan, wal iyadzubillah. Meskipun tidak sampai ke derajat kekafiran, kemurtadan, namun kata beliau ala dolalin, orang yang tidak mau membaiat pemimpin muslim yang menguasai negeri kaum muslimin. Kalau nggak membaiatnya, maka dia
ala dhalal, di atas kesesatan. Wal iyadu billah. Kemudian kata beliau, amma man naqadha hadil bai'ah fa inna hadil uquba tanaluhu. Demikian pula orang yang membatalkan bai'at. Ya. Setahun yang lalu, ketika presiden kita awal terpilih, bai'at, meyakini kepemimpinannya, meyakini akan wajib mendengar dan taat kepadanya. Kemudian di tengah jalan, misalnya sekarang berubah pikiran alias limpan mencela-mencela, mengatakan tidak wajib membaiat beliau, tidak wajib mendengar dan taat. Ini namanya membatalkan baiatnya. Maka ancamannya juga sama, kata Rasul, man kariha min amiri syai'an falyasbir. Barang siapa yang tidak suka dari pemimpinnya sesuatu hal, maka bersabarlah. Falyasbir. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa keluar dari tadi kepemimpinan pemimpin kaum muslimin sejengkal saja, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah ala dhalal, di atas kesesatan, menanggung dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Akhraja Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kama tanal uqubatul qatl. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Sebagaimana berhak orang yang keluar dari pemimpin tersebut untuk mendapatkan hukuman mati dari pemimpin kaum muslimin. Eli hadisi Urfuja bin Shuraih al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashukka asakum aw yufarik jama'atakum faqtulu. Kata Rasul, barang siapa yang telah bersatu di bawah seorang pemimpin muslim, lalu dia menginginkan untuk memecah barisan kalian atau istilahnya memberontak terhadap kalian, maka faktulu, maka bunuhlah. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saya berada, rahimani wa rahmukumullah. Ini kewajiban pertama seorang muslim ketika sudah ada pelantikan pemimpin kaum muslimin, entah dia bentuknya khalifah, raja, presiden, atau sultan, atau apapun namanya. Kalau dia sudah terpilih, entah lewat jalur yang syar'i atau lewat jalur yang tidak syar'i, maka kewajiban pertama dibaiat. Dan tidak disyaratkan pemimpin tersebut harus yang soleh, atau pemimpin tersebut harus pemimpin yang tadi al-a'dham, yang menguasai seluruh negeri kaum al-muslimin. Kita mau bacakan tadi seperti yang kita janjikan sebagian syubhat seputar baiat. Yang pertama tadi, sebagian orang meyakini baiat itu hanya untuk al-imamul a'zam, yaitu al-khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Adapun setiap negeri punya pemimpinnya, kata mereka tidak wajib, tidak sah dibaiat. Ini kita mau bacakan dari kitab Al-Imamatul Udzma, Ta'silatu Ahli Sunnah As-Salafiyin Warad ala Syubhatil Mukhalifin. Tentang Al-Imamatul Udzma dan akidah Ahlussunnah Salafin tentang imam kaum muslimin dan bantahan terhadap syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu taala. Beliau membawakan banyak berkaitan dengan syubhat dan bantahan di sini. Sekali lagi salah satu referensi yang sangat bagus bagi kaum muslimin untuk terutama tadi berpegang teguh dengan akidah salaf dalam masalah pemimpin kaum muslimin dan dalam membantah ahlul bidah ataupun ahli asyubuhat. Disebutkan dalam syubhat yang ke-6, mereka mengatakan an-nasam wa ta'a wal bai'at innama takunil hakimil am ala jami' biladil muslimin. Syubhatnya mengatakan bahwasanya mendengar dan taat membaiat pemimpin itu hanya untuk pemimpin yang tertinggi
yang menguasai seluruh negeri kaum muslimin alias al-khalifah. Ini terutama para penuhan kekhalifahan, ya, mereka demikian keyakinannya. Ya, tidak ada kewajiban terhadap pemimpin sekarang ini karena dia bukan al-khalifah, dia bukan al-imamul a'zam. Mereka juga membawakan riwayat, ya, dalam riwayat tersebut dikatakan, riwayat Tabrani, tasma' lil amir al-a'zam. Ada kata-kata mendengar untuk pemimpin al-a'zam yang tertinggi, yaitu khalifah tadi. Ya, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala, yang pertama, al-jihatul ula, anna nusus al-ama fi sam'i wa ta'lil hakim la tufarriq baina an takuna dualul muslimin daulatan wahida au aksar. Nas-nas tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, ya, dan juga masalah baiat tidak membedakan antara negeri kaum muslimin itu hanya satu bentuk kekhalifahan, atau lebih dari itu atau banyak. Ya, maka dilalatul umum yusma wa yuta' lil hukam fil wilayat wa dual muta'addidah. Maka kewajiban membaiat, mendengar dan taat berlaku untuk semua pemimpin tadi, entah itu khalifah yang menguasai seluruh negeri kaum muslimin atau hanya, ya, setiap negeri dengan pemimpinnya masing-masing. Anna ala hadza ahlal ilmi kama yadullu alaihi hadyuhum al-amali. Ya, dan inilah yang telah dipraktekkan oleh para al-ulama sejak dahulu kala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma a'immatul fuqaha famadhabuhum anna kullan minhuma yanfudu hukmu fi ahli wilayatihi kama yanfudu hukmul imamil wahid. Adapun para imam-imam ahli fiqih, madhabuhum, ya, mereka berpendapat bahwasanya setiap negeri, ya, itu memiliki hakim pemimpin yang hukumnya berlaku untuk penduduk di negerinya. Ya, sebagaimana kalau ada khalifah itu hukumnya berlaku untuk seluruh negeri kaum muslimin. Kemudian wa amma jawazul aqdi lahuma ibtidaan fahada la yuf'al ma ittifaqil ummah wa amma ma tafriqatiha falam yuqad kullun min at-ta'ifatain li imamain. Ya, seperti yang sudah disampaikan, kalau asalnya itu, ya, khalifah, ya sudah, khalifah itu yang dibaiat, didengar dan ditaati. Ya, tapi ketika sekarang keadaannya setiap negeri punya pemimpin masing-masing, setiap negeri, penduduknya membaiat, mendengar dan taat kepada presidennya, rajanya masing-masing. Ini sekali lagi tidak ada yang menyelisih dari para al-fuqaha. Ditambahkan lagi di sini, qala Syekhuna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa qawlu al-imam huwa waliul amr a'la fid daulah. Imam presiden atau al-malik raja itu pemimpin tertinggi di suatu negeri. Wala yushtarat, tidak disyaratkan an yakuna imaman amalil muslimin. Tidak disyaratkan yang dibaiat, didengar, ditaati adalah pemimpin yang menguasai negeri, negeri kaum muslimin. Li'annal imamatal ama inqaradat min azminatin mutatawilah. Karena kepemimpinan yang paling tertinggi dari al-khalifah, kekhalifahan sudah putus, sejak, zaman dahulu kala. Wan Nabi SAW berkata, sedangkan Nabi bersabda, isma'u wa ati'u walau ta'ammar alaikum abrun habashi. Dengar dan taati meskipun pemimpin kalian dari budak Ethiopia. Fa idza ta'ammara insanun ala jihama sara bimazatil imamil 'am. Kalau ada seorang yang menjadi presiden, raja di suatu negeri, maka dia ibaratnya seperti pemimpin tertinggi khalifah tadi. Wa sara qaulu nafidzan, ucapannya didengar, ditaati, wa amru muta'an. Wa min ahdi amiril mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wal ummah islamiyah bada tatafarraq. Sejak zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam sudah terpecah. Fa Ibnu Zubair fil Hijaz, Ibnu Zubair di negeri Hijaz, wa Banu Marwan, di negeri Syam, wal Mukhtar bin Ubaid dan selainnya di Irak dan seterusnya. Wa mazala a'immatul Islam yadinuna bil wala wa ta'ah liman ta'ammara ala nahiyatihim. Dan sejak itu semua ulama-ulama kaum muslimin, para imam-imam ahli sunnah,
ya mereka berpegang teguh dengan tadi membaiat, mendengar dan taat kepada pemimpin di negeri mereka masing-masing. Wa illam takun lahul khilafatul amma, meskipun bukan dari kekhalifahan yang mencakup semua negeri kaum muslimin. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, wa bihadza na'rifu dolala nasiatin nasya'at taqul innahu la imama lil muslimin yaum wala bai'a li ahadin. Ya, maka dari sini kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, kita tahu kesesatan ya sebagian orang, terutama tadi kelompok Harokiyin, yang mereka berkata tidak ada imam kaum muslimin sekarang, tidak ada baiat kepada siapapun. Ini adalah ya kesesatan yang nyata. Nas'alullaha al-afiyah. Nah, haula, kemudian kata Syekh, haula idamatu min ghairi bai'am fa innahum yamutuna mitatan jahiliyah. Mereka orang-orang yang tidak meyakini adanya baiat tersebut, kalau mati dalam keadaan jahiliyah, wal iyadzubillah. Ya. Adapun hadis kata-kata tasma lil amir al-a'dham, engkau mendengar kepada pemimpin al-a'dham, kata Syekh, ya di sini Syekh Dr. Abdul Aziz, ya al-jihatu salisa dha'ful hadis ala difilil amir al-a'dham. Adapun kata-kata al-amir al-a'dham mendengar kepada pemimpin al-a'dham yang paling tertinggi, yaitu tadi khalifah, itu tidak sahih hadisnya, disebutkan beliau karena syaratnya ada perawi-perawi majhul dan seterusnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang perlu kita sampaikan dalam pembahasan ini, yaitu kesesatan, penyimpangan kelompok-kelompok pergerakan atau alil bidah yang mereka memberikan baiat ya kepada selain pemimpin kaum muslimin. Kalau tadi tidak meyakini adanya baiat sama sekali, ini sesat. Ya, ini juga tidak jauh berbeda, bahkan mungkin lebih parah, ya lebih berbahaya lagi, yaitu memberikan baiat kepada selain pemimpin kaum muslimin, ya kepada ustadznya, ya kepada tokoh pergerakannya, ya atau kepada syekh tarekatnya dan sebagainya. Ya, yang wajib kita yakini dalam Islam ini, kesimpulan pertama harus kita yakini bahwasanya baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah itu tadi khalifah, ya kalau ada, atau raja ataupun presiden, hanya untuk pemimpin kaum muslimin yang menguasai negeri kaum muslimin. Bukan untuk kiai, bukan untuk ustadz, bukan untuk tadi tokoh agama atau siapapun selain pemimpin kaum muslimin. Ini ada beberapa buku yang perlu kita sampaikan tentang pembahasan ini, di antaranya Al-Bai'atu Baina Sunnah wal Bid'ah Indal Jama'atil Islamiyah. Ya, baiat antara sunnah dan bid'ah di mata kelompok-kelompok harokah ataupun pergerakan. Ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Ma'asal muslimin, dikatakan oleh beliau pertama di halaman 18, wala yakunu dzalika syar'an wa urfan illa li amril mu'minin wa khalifatil muslimin. Bahwasanya baiat, yaitu tadi al-ahdu ala ta'ah, tidak boleh diberikan secara syariat ataupun secara uruf kecuali bagi amiril mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman kaum muslimin, khalifatil muslimin, tidak untuk selain pemimpin. Adapun dalil dari ayat Al-Qur'an tentang wajibnya baiat, Allah dibawakan oleh Syekh, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka membaiat Allah. Rasul pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Mereka membaiat Rasul SAW. Demikian pula laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka, yang dibaiat hanya Rasul sebagai pemimpin, kemudian Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin yang pertama, kemudian Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua, kemudian Utsman dan Ali. Itu yang mereka
baiat, tidak ada. Abdullah bin Abbas dibaiat, tidak ada. Abu Hurairah dibaiat, ya, meskipun beliau adalah ahli al-ilmu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian, ya, kalau ada syubhat, ya, yang mengatakan, ya, baiat itu dibolehkan untuk tadi ustadz, untuk kiai, atau untuk ketua tarekat dan sebagainya, ya, kemudian mereka mengatakan nggak ada dalil yang melarang. Ya, kalau mereka mengatakan nggak ada dalil yang melarang, ya, mereka dibaiat, maka dijawab, inna sa'ira kalamil mutaqaddimin min alil ilmi wal fiqh kana haula bai'atil khalifah al muslim. Sesungguhnya ucapan para ulama, ahli fiqih dan sebagainya tentang baiat itu hanya tertuju untuk, ya, khalifah, pemimpin kaum muslimin. Walam yatatarrak ahadun minhum fima ittara'tu ila hadil bai'at istisna'iyah alati tu'ta li ghairi imam muslimin. Wa man idda'a khilafa dzalik fa alaihi ad-dalil. Ya, sekali lagi, semua ayat, semua hadis, semua ucapan ulama salaf, ya, tertuju kepada baiat untuk pemimpin kaum muslimin saja. Tidak ada baiat untuk, ya, selain pemimpin, baik itu ustaz dan seterusnya tadi. Kalau ada yang mengecualikan dari baiat tersebut, maka dia yang harus mendatangkan ad-dalil al-mutsbit ya'ti bid-dalil. Ya, mana dalil Anda kok dibaiat? Ini sekali lagi yang harus dipertanyakan, ya, sebaliknya. Kemudian idza qulna jadalan bijawab si misyadil bai'ah fa hal hiya khassa bi fi'ah mu'ayyan minan nas am ana jaiz li jami'i fi'atil ummah wa afradiha. Ya, kita tanya kepada, misalnya kalau ada ustaz dibaiat, ya, kita tanya apakah baiat ini hanya berlaku untuk Anda, apakah boleh untuk ustaz yang lain, ya? Fa idza ajabna anis su'al awal bil ijab kana dzalika batilan wa tasri'an lima lam ya'dzan bihillah. Kalau dia mengatakan iya, ya, ini untuk semua orang boleh dibaiat, ya, maka kita katakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Iyyakum wa muhdatsatil umur am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Ya, apabila, ya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang syariatkan ajaran-ajaran yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka menjawab iya boleh untuk semua ustaz dibaiat, ini, ya, akan memecah barisan kaum al-muslimin. Kalau tidak, atau kalau dijawab tidak, namun hanya untuk golongannya saja, namanya pilih kasih. Ini tidak ada, ya, sekali lagi dalilnya sama sekali. Kemudian yang ketiga jawaban Syekh, kalau ada yang mengatakan mana dalil larangannya, ya, kita katakan aina kana salaf hadil ummah an misli hadil bai'atil istisna'iyah. As-salaf sebagai suri teladan kita, mereka lebih baik daripada kita. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi para sahabat. Tidak ada sahabat membaiat selain al-khulafa ar-rasyidun tadi. Ya, Abu Hurairah yang termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak ada yang membaiat Abu Hurairah. Atau Abdullah bin Abbas sebagai ahli tafsir Al-Quran, tidak ada. Ya, sekali lagi baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Kalau ada yang mengatakan lalu bagaimana dengan baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua, sedangkan waktu itu belum ada daulah Islamiyah? Maka dijawab oleh Syekh yang pertama, hadza laisa minat ta'addub ma' Rasul sallallahu. Ini, ya, kurang ajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seolah-olah apa? Dia mengkambing hitamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia menuduh Rasul juga keliru, padahal tidak demikian. Rasul punya kedudukan yang tidak sama dengan Anda. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, Rasul dengan banyak kekhususan yang tidak diperoleh oleh siapapun di antara yang di sini. Rasul SAW dibaiat oleh para sahabat meskipun belum ada daulah Islam pada waktu itu. Kemudian yang kedua, Rasul SAW telah dipersiapkan oleh Allah, ya, sebagai pemimpin kaum muslimin, liyakuna amiran lil mu'minin, ya, dengan tadi tegaknya daulah Islamiyah di kota Al-Madinah. Kemudian subhat yang ketiga, kata mereka tentang bolehnya membaiat selain pemimpin, bahwasanya baiat hiya baiatun ala amalin masyru' kataubah wassalah
wa ghairi dzalik. Bahwasanya baiat yang mereka maksud adalah baiat untuk mengamalkan amalan yang disyariatkan seperti bertobat, salat dan seterusnya. Fa huwa yushbi aqdul bai'. Kata mereka ini mirip dengan akad jual beli kata mereka. Wal jawab sudah disampaikan dari awal mana salafus saleh sebagai qudwah. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian melaksanakannya. Imam Bukhari pernah berkata, kanu yanhauna 'anil bid'ah ma lam yakun alaihi an-nabiy sallallahu wa ashabuhu. Semua para ulama melarang dari kebid'ahan, yaitu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabat hanya membaiat yang menjadi penguasa kaum al-muslimin, bukan selain mereka. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kalau ada yang mengatakan bahwasanya baiat kepada ustadz misalnya atau ketua pergerakan itu sama dengan kepemimpinan dalam masalah safar. Kata mereka, Rasul bersabda, idza kana salasatun fis safar falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang safar, hendaklah mereka memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin, sebagai amirus safar. Maka kata mereka, kalau safar saja boleh mengangkat pemimpin, apalagi dikala mukim. Maka dijawab oleh Syekh, imaratus safar fiha nasun sarih sahih. Kepemimpinan dalam safar jelas nasnya, dalilnya jelas hadis tadi. Sedangkan tadi pemimpin pergerakan terutama yang di bawah tanah, mana dalilnya? Kemudian yang kedua, tantai imaratus safar bintihai. Kepemimpinan dalam safar itu selesai ketika selesai safar. Beda dengan mereka. Menjadi pemimpin pergerakan sampai mati, naudzubillah min dzalik. Mana dalilnya itu? Imaratus safar maslahatun kulluha. Kepemimpinan dalam safar itu kebaikan dalam keseluruhannya. Amal imaratul istisna'iyal ukhra fayatu farik wa tufsik. Adapun baiat-baiat kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang ada di negeri kita misalnya ini banyak memecah belah, merusak. Fal qiyas darul putran, mengkiaskan dengan imaratus safar ini sangat batil. Dan masih banyak lagi jawaban beliau. Kemudian juga kita akan mantapkan lagi dengan membacakan ucapan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Hukmul Intima ilal Firaq wal Ahzab wal Jamaatil Islamiyah. Hukum menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok sempalan Islam atau kelompok-kelompok harokah. Beliau sangat luar biasa mentahdzir baiat-baiat yang bid'ah tersebut. Di antaranya kata beliau ini di halaman 161, fa minal wasail allati tuhajjin ad-da'wa wa tusiru syaghab wa tajal ummah syi'an tilkumul bai'atul bid'iyah al-mumtadda min ma'inin mutasawwifah ila mustahdathi ba'dil jamaatil islamiyah wa hakadal ahwa yajuru ba'daha ba'dan. Di antara wasilah dakwah yang memecah belah umat, yang merusak, yang menjadikan umat berkelompok-kelompok adalah baiat yang bid'ah, yang bersumber dari kelompok tasawuf, kemudian diadopsi, mengalir, menular kepada kelompok-kelompok tadi harokah jamaah Islamiyah sampai kepada kelompok teroris. Demikianlah hawa nafsu saling menularkan satu dengan yang lain. Wa alaihi, kemudian kata beliau, fa'lam anna fil Islam bai'atan wahidatan fil imamatil uzma hiyal bai'atul jami'ah tan'aqidu bimuwafaqati al-syaukati wal halli wal aqdi fil ummah. Maka dari sini ketahuilah bahwasanya dalam Islam hanya ada satu baiat, baiat untuk pemimpin tertinggi di suatu negeri, dan itulah baiat yang mencakup tadi kaum muslimin,
bukan kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, yang mana baiat tersebut pertama kali disetujui dahulu oleh tadi tokoh-tokoh agama masyarakat. Sawan hasatil kal bai'ah bi tariqin mahbubin ila Allah wa rasulih ka bai'atil khulafa rasyidin radhiyallahu anhum au bi tariqil ghalabah. Entah bai'at tersebut diperoleh lewat jalur yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, seperti dalam bai'at para khulafa rasyidin, atau dengan cara kudeta, yaitu tadi kalau sudah terpilih wajib dibai'at. Makanya kata beliau, wa hadhihi yasul biha lil imam, ya, dan ini yang ya sekali lagi hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan dalam bab selanjutnya, wa ma zala amrul umma ala hadza madiyan la ya'rifuna bai'a liman huwa duna martabatil imamil kubra, ya, dan demikianlah umat Islam tidak mengenal bai'at kecuali hala untuk pemimpin tertinggi di negeri kaum muslimin. Summa khalafat khulufun wa banat umurun jarrat alal ummah kabakibu minal bid'ah wal ahwa. Namun setelah itu muncul berbagai macam kesesatan, penyimpangan, hawa nafsu, kebid'ahan, fajarat bid'atut turqiyah al-bai'ah ridhaiyah, muncul dalam tarekat sufiyah bai'at ridhaiyah atau bai'at istisnaiyah atau ahdul masyayikh, banyak macam namanya, namun intinya sama, bai'at ahdul masyayikh, berjanji kepada para masyayikh, ahdul thariq, dan seterusnya. Kata Syekh, hadhihi bai'atun bid'iyah muhdatsatun la dalila 'alaiha min kitabin wala sunnatin wala amalin sahabiyin. Ini semuanya bai'at yang bid'ah, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah dan amalan para sahabat Rasulullah SAW. Waqad angkaraha jama'at ulama, para ulama mereka mengingkari bai'at yang bid'ah ini. Wasyaddadu an-nakir ala fa'latiha, dan mereka sangat keras dalam mengingkarinya. Ikhwan, baik, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan pembahasan yang terakhir, di antara kesesatan kelompok jamaah ikhwan muslimin, seperti yang dipaparkan oleh Syekh Al-Allama Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sangat luar biasa, istimewa dalam membantah kelompok ikhwan muslimin dan yang lainnya, kitab Al-Murid Al-Azbu Az-Zulal fima untuqid ala ba'dil manahij ad-da'awiyah minal aqaid wal a'mal. Di antaranya bila sebutkan di antara kesesatan kelompok ikhwan muslimin adanya bai'at terhadap pemimpin mereka, yaitu Hasan Al-Banna dan juga yang mewakili ataupun yang semisal dengan mereka. Al-mulahadatul khamisah asyar, di antara penyimpangan yang ke-15 kata Syekh, al-bai'atu fil manhajil ikhwani, adanya bai'at dalam manhaj ikhwan al-muslimin. Sekali lagi kesimpulannya, wajib kaum muslimin membai'at pemimpin di negerinya masing-masing, dan makna bai'at mendengar dan berjanji untuk mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi tidak ada bai'at kecuali untuk pemimpin kaum muslimin. Tidak ada bai'at kepada ustadz atau kepada tokoh pergerakan atau yang semisal dengannya, dan itu adalah bai'at yang bid'ah. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543
atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan Ustaz, apakah membuat status di media sosial berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di pemerintahan kita seperti korupsi dan yang semisalnya termasuk perbuatan dosa dan menjelek-jelekan pemimpin? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Para ulama sudah menyampaikan kepada kita manhaj akidah Ahlussunnah dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Di antaranya seperti yang akan kita sampaikan, ya. Kewajiban terhadap pemimpin kaum muslimin selain baiat akan ada as-sam' wa tha'ah. Demikian pula tadi bersabar, ketika ada kebijakannya yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, selera kita, ataupun seandainya pun ada kezaliman, bersabar. Jangan sampai nyinyiri pemimpin kaum al-muslimin atau mencaci maki mereka. Sekali lagi inilah salah satu bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan ahlu al-bidah. Ahlussunnah mereka melaksanakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man ra'a min amri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukai, bersabar. Bersabar menahan lisan. Bersabar menjaga anggota badan. Kalaupun ada kezalimannya, cukup ingkari dengan hati. Adapun mengkritik kebijakan pemimpin di medsos, maka ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulat wa dzikru dzalika 'alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf, bukan ajaran Ahlussunnah menyebarkan aib pemimpin kaum atau menyebarkan aib pemimpin kaum muslimin atau menyebutnya hal tersebut di atas mimbar-mimbar pengajian atau mimbar-mimbar khutbah. Wallahu ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan di luar tema. Apa sikap yang tepat untuk orang yang mengadakan kajian di sebuah yayasan yang tidak ada masjidnya, padahal dari yayasan tersebut ada masjid yang dekat? Namun ketika sholat maghrib dan isya, mereka yang ikut kajian pada yayasan tersebut tidak sholat berjamaah di masjid, melainkan sholat di yayasan tersebut. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saya kurang menangkap atau kurang jelas pertanyaannya, tapi kalau kira-kira barangkali pertanyaannya berkaitan dengan misalnya kajian di masjid kemudian atau di tempat misalnya ada kayak aula, kemudian di dekatnya ada masjid, kemudian dia nggak sholat di masjid dekat situ, tapi tempat lain kalau ada keyakinan tidak sah sholat di belakang imam tersebut, maka ini tidak benar. Atau cuma kalau bisa diterangkan lagi pertanyaannya. Tapi kita ulang pertanyaannya, apa sikap yang tepat untuk orang yang mengadakan kajian di sebuah yayasan yang mana yayasan tersebut tidak ada masjidnya Ustaz, seperti aula mungkin, padahal di dekat yayasan tersebut ada masjid. Jadi ketika sholat maghrib dan isya, mereka tidak sholat di masjid, melainkan sholat di yayasan tersebut, tempat mereka mengadakan kajian. Iya, di aula. Seperti itu Ustaz. Baik, kalau misalnya masjid tersebut masjid kaum muslimin, bukan masjidnya Ahmadiyah, bukan masjidnya Syiah Rafidah, maka selayaknya untuk yang mengadakan kajian tersebut, selama memang masjidnya istilahnya mencukupi jamaah, mungkin dia aula kan mungkin bisa ratusan, mungkin wallah alam pengajian tersebut. Kalau di
masjid bisa menampung, ya mereka salat di masjid tersebut. Ya, sebagaimana ini adalah perintah Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, selama masjid itu berdekatan dengan aula, maka selayaknya untuk sholat di masjid tersebut. Ya, apalagi memang bisa mencukupi jamaah yang ada dalam kajian tersebut. Ya, sekali lagi, hati-hati kalau misalnya ada keyakinan tidak sah sholat di belakang bid'ah, maka itu adalah akidah yang bid'ah. Ya, sekali lagi, Ahlus Sunnah senantiasa mengikuti ajaran salaf. As-salaf, ya, mereka sholat juga di belakang alil bid'ah. Ya, dalam rangka apa? Ya, melaksanakan ajaran salaf, kita apa? Membolehkan sholat di belakang ahli al-bid'ah selama tidak mukaffirah bid'ah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita persilahkan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib El-Syafidahullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja, rahimani wa rahmukumullah. Seorang muslim yang bijak adalah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Di antaranya dalam bab yang satu ini. Kesalahan, penyimpangan dalam bab yang sangat berbahaya. Seperti yang kita sampaikan tadi. Kelompok-kelompok teroris, di antara salah satu kesesatan mereka, sumber kejahatan mereka, keyakinan mereka terhadap negeri kaum muslimin. Ketika negeri kaum muslimin dianggap negeri kafir, maka mereka pun menghalalkan darah kaum muslimin di sana, melakukan berbagai macam aksi peledakan, pengeboman. Ini sumber terorisme, salah satunya kesalahpahaman tentang apa itu negeri al-Islam. Demikian pula tentang baiat terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya ini adalah bid'ah sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi yang dahulunya mempelopori caci makian terhadap pemimpin muslimin, terutama Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan, sampai terjadinya pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hati-hati dengan syubhat-syubhat alil bid'ah tersebut. Maka kaum muslimin harus kembali kepada akidah as-salaf ashabi al-hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita ini, dan semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada pemimpin kaum muslimin di mana saja mereka berada. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,